Baik, ini kita sambil menunggu Bapak Kepala Desa terlebih dahulu ya. Monggo, selamat datang Pak Kepala Desa. Enggak. Baik, apakah sudah bisa kita mulai, Bapak? Monggo. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat. Yang terhormat Bapak BPD Desa Pratek, Bapak Haji Selamat SH. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pratek, Bapak Haji untuk SAG. Yang kami hormati di sini ada Ibu PKK, Ibu Walimah SPD, dan Bapak RW, Bapak Ahmad. Baik, alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di kantor Balai Desa dalam agenda. Semoga diberikan kelancaran sampai akhir acara. Kedua kalinya salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya Pak Dua Kiamat. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya bacakan terlebih dahulu untuk susunan rapat pada kali ini. Pertama pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Desa, ketiga rapat inti, dan keempat penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk membuka acara pagi hari ini, rapat pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa oleh Bapak Haji. Bapak Kepala Desa Haji untuk SAG kepadanya. Oke, terima kasih Bu Sri. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman semua dari jajaran Desa Praketek, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ada Bapak Kepala BPD, ada perwakilan dari RW Mas, ada dari PKK, dan ada Ibu Sekretaris yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama berdiskusi untuk kemajuan Desa Praketek ini. Mungkin nanti akan ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama. Salah satunya ada, kita akan membahas untuk meningkatkan potensi wisata yang ada, wisata alam yang ada di Desa Praketek ini, dan nanti juga akan sedikit membahas mengenai pemberdayaan ibu-ibu PKK yang saat ini itu masih kurang diberdayakan. Itu ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu saja, nggak usah lama-lama lagi, mungkin bisa langsung dimulai saja Mbak Sri untuk rapatnya. Baik Bapak, terima kasih bahwa alhamdulillah untuk wisata alam kita setiap bulan itu mengalami peningkatan. Bahkan saya lihat di manajemen itu di pembukuan, alhamdulillah bulan kemarin itu kita ada peningkatan sampai 30% Bapak. Nah, juga kemarin saya didampingi oleh Humas dan dari Bapak BPD juga ya Pak. Kemarin kita sudah melakukan evaluasi untuk agar lebih baik pelayanan kita perlu adanya untuk penambahan lahan parkir. Itu perlu sekali Bapak, karena melihat bahwa wisatawan itu terus meningkat, dan ada juga yang di sebelah kanan pintu masuk itu toilet ada 3 yang perlu diperbaiki, dan sepertinya kita juga harus menambah wastafel juga dan sabun cuci tangannya, karena kemarin juga data yang saya lihat itu ada beberapa wisatawan yang dari luar. Kita juga antisipasi pencegahan dari penyebaran COVID-19 seperti itu Pak. Dan ini juga anggarannya itu juga sudah kami buatkan, itu sekitar 100 juta itu diambil dari profit di
Jadi wisata alam di desa kita ini semakin hari semakin banyak penghuninya. Tapi gini Mbak, kita bisa saja lah kita menambah lahan parkir dan tadi apa? Tempat cuci tangan sekaligus memperbaiki toilet. Ya. Nah, ini di sini tandanya 125 juta dari penghasilan profit desa wisata tersebut. Iya. Tapi ini loh, yang saya lihat Iya. Di tempat wisata itu yang mau dijadikan lahan parkir itu sebelah mana? Oke, jadi kita kan sudah mentok tuh punya tanahnya segitu aja ya. Nah, karena kita punya dananya itu semakin banyak, alhamdulillah ya, Pak, kita nanti bisa membeli lahan yang ada di sebelah. Kemarin juga saya sudah sempat menghubungi pemiliknya dan kebetulan itu memang sudah direncanakan mau dijual. Itu sekitar setengah hektar seperti itu. Itu punya siapa? Itu punyanya Bapak Waluyo. Bapak Waluyo. Oh, yang tadi yang belakangnya itu. Iya, betul sekali. Oke. Itu berarti nanti kita juga berarti perlu memikirkan akses jalan tersebutnya biar kira-kira bis juga masuk itu. Soalnya kan itu kan jalan kan bukan jalan yang besar-besar banget kan. Iya. Itu kalau B1 masuk itu kan nggak bisa belahan arah, harus satu doang. Itu kita juga memerlukan evaluasi itu gitu. Jadi ini mungkin kan belum ada nih anggaran untuk memperbaiki jalan itu. Iya. Nah, nanti untuk proposal yang akan maju lagi tolong coba didiskusikan lagi dengan para pengurus wisatanya. Ya nanti coba kira-kira habisnya berapa untuk sekaligus jalan. Nanti kalau misalkan uangnya memang nggak cukup, nanti bisa menggunakan dana dari desa. Baik, terima kasih. Monggo dari Bapak BPD silakan untuk menanggapi tentang hal ini. Monggo Bapak Haji Slamet. Terima kasih atas waktunya menanggapi tentang tadi mengenai evaluasi di wisata kita. Yang ada beberapa yang kita harus benahi dan kita tambah lagi, seperti lahan parkir dan perbaikan toilet, penambahan wastafel atau tempat cuci tangan. Itu kita perlu yang namanya penambahan dan pembenahan, karena di wisata kita kan sudah dijangkau atau sudah dikenal oleh masyarakat luas, baik di luar kota maupun sampai Pulau Jawa juga. Namun ini perlu kita evaluasi, nantinya kita tambahi lagi kebutuhan kita di wisata kita yang ada di desa kita, tentang lahan parkir yang tadinya kemarin sudah kita tinjau untuk lahan parkirnya di sebelah sana, sudah kita negosiasi tentang kita mau belinya berapa juta atau berapa budgetnya, itu kita sudah negosiasi dengan pemilik lahannya. Terus kita sudah merencanakan anggaran belanjanya mengenai toilet, perbaikan toilet, serta penambahan cuci tangan, tempat cuci tangan, dan penambahan yang lainnya untuk memperdayakan atau memajukan wisata kita yang ada di desa kita. Terus nantinya ada mengenai berhubung wisata kita sudah dikenal masyarakat umum, kita ada untuk penambahan juga tentang kuliner-kuliner yang ada di sananya, biar nanti yang mengelola atau yang mengelola semuanya di kuliner itu ada Karang Taruna, ada dari Gunung PKK yang untuk mengelola wisata kita biar maju kembali. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya dari Bapak BPD. Bagaimana Pak Kepala Desa? Gini, Pak Slamet ya. Saya juga mau tanya Pak, untuk nanti pengelolaan tempat cuci tangan yang baru, terus lahan parkir, itu siapa yang akan mengelola? Karena kan sejauh ini kan untuk wisata tersebut itu kita masih mengandalkan teman-teman dari Karang Taruna. Nah, sedangkan kan teman-teman dari Karang Taruna kan ya orangnya cuma nggak nambah, nggak kurang gitu loh. Jadi kita juga perlu menambah
menambah SDM lain buat mengolah itu rencananya mau ngambil dari mana? Rencananya ya, itu kita kan ada yang namanya sumber daya kita menanyakan pada atau kita menganalisis ke tubuh-tubuh kita mengenai SDM yang berpotensi tentang kewisatan alam kita di desa kita, tentang manajemen maupun yang lainnya, ekonomi dan untuk pengolahan parkir dan lainnya, itu kita bisa ambil dari SDM kita, bukan dari Karangtaruna lagi, tapi kita kolaborasi dengan SDM yang ada di tubuh kita yang sudah kuliah di manajemen maupun yang kita butuhkan nantinya di wisata kita. Ya itu pesan saya berarti ya, nanti kalau misalkan ini udah terrealisasi, mohon dijaga baik-baik biar kita terawat, tetap awet gitu loh. Soalnya kan kita melihat dari desa-desa lain yang mempunyai tempat wisata udah dibangun bagus-bagus tapi tak terawat, itu kan gimana rasanya gitu ya Mas. Selamat. Jadi mungkin itu saja Mbak dari saya. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin rapat untuk evaluasi wisata alam tidak cukup, kita lanjut ke rapat mengenai pemberdayaan sumber daya alam oleh Ibu PKK. Baik, betul sekali di sini sudah ada Ibu Ketua PKK dan juga Bapak RW. Bahwasannya begini Pak, kemarin alhamdulillah katanya dari masyarakat itu ada yang berpendapat bahwa kita tuh punya wisata alam, tetapi di sini ada beberapa ibu-ibu yang masih menganggur. Nah, bagaimana ibu-ibu ini tuh minta untuk ikut andil dalam membantu perekonomian. Nah, silakan dari Bapak RW, Bapak Kuat untuk menjabarkan apa suara-suara dari masyarakat seperti itu. Jadi ini Bapak PBB dan Bapak Kepala Desa yang kami hormati, bahwasanya betul sekali masih banyak ibu-ibu yang menganggur. Oke, berarti banyak ibu-ibu rumah tangga yang menganggur di desa gitu ya. Iya. Nah, terus untuk rencananya dari Ibu Ningrum untuk kedepannya PKK itu mau bikin apa untuk memanfaatkan atau memperdayakan ibu-ibu tersebut? Oke. Untuk nanti ibu PKK, nanti kita membuat pelatihan terlebih dahulu, seperti kayak kita membuat sebuah produk agar bisa kita jualkan di tempat wisata tersebut. Seperti kayak kuliner juga, kayak masakan apa juga bisa kita jualkan di wisata tersebut. Jadi sebelumnya itu kita membuat pelatihan untuk ibu-ibu PKK tersebut biar ibu-ibu itu mahir dalam membuat sesuatu. Nah, itu untuk produknya itu apa? Untuk produknya sendiri, karena di desa Preketen ini banyak umbi-umbian dan nanti ya itu umbi-umbian nanti kita olah menjadi kayak bola-bola ubi atau menjadi sebuah makanan yang lebih enak. Oke. Untuk Pak RW dan Ibu PKK ya, Ibu PKK maksudnya Ibu Ningrum, bahwa dari jajaran perangkat itu kemarin kami juga sudah merencanakan itu, sudah berpikir terkait dengan pemberdayaan sumber daya alam yang bisa diolah oleh ibu-ibu rumah tangga ya, itu kan memang lumayan sekali. Nah, kalau misalnya dari Panjenengan itu sudah ada pemikiran seperti itu, luar biasa. Kami sebagai dari perangkat desa apresiasi sekali ya Pak ya terhadap inisiatif tersebut. Monggo dari Bapak Kepala Desa untuk bisa ditindaklanjuti. Oke, saya berpikir itu suatu ide yang positif ya, karena itu juga bisa menambah penghasilan dari warga desa sini juga, kemudian juga bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa ini juga. Tapi yang saya masih bingung itu untuk cara pemasaran selanjutnya itu benar, karena kita kan udah bikin, udah membuat, udah mengajukan dana untuk pelatihan, tapi untuk pemasarannya belum tahu gimana. Untuk pemasaran sendiri nanti kita akan membentuk kayak sebuah warung di tempat wisata. Nanti di situ kita memperjualkan produk yang kita buat. Berarti nanti coba dijual di tempat wisatanya itu. Iya. Kalau saran saya ya, coba PKK itu berkolaborasi dengan Karangtaruna. Karena kan Karangtaruna di desa PKK ini kan yang memegang semua akun media sosial dari desa. Ya. Kemudian juga ada marketplace juga yang Karangtaruna itu bikin kerajinan tangan itu loh yang kemarin. Ya.
Nah itu juga mungkin bisa minta tolong ke teman-teman Karang Taruna buat mencoba mempromosikan atau memasarkan lah, biar kita target pasarnya itu bukan pengunjung di sini saja, tapi bisa juga dari luar desa kita. Gitu. Oke, nanti kita akan kolek sama Karang Taruna Iya. bisa mempromosikan lewat sosial media. Ya kemarin juga Karuna diundang sih ya. Iya, udah. Oh, tapi ini hari ini Iya, hari ini tadi sudah konfirmasi ke saya bahwa hari ini belum bisa hadir karena memang di wisata alam itu masih sibuk sekali untuk mengurus itu karena memang. Oh besok mau ada event ya? Iya, Sekalian. jadi ini masih persiapan. Ya itu sih mungkin buat pemasarannya seperti itu. Terus gini, untuk estimasi dana kira-kira berapa itu? Untuk estimasi dana sendiri itu sekitar 10 juta ya, karena emang kita buat dari kayak kemasan, terus bahan-bahan yang lain juga, walaupun kita mempunyai bahan baku dari alamnya kita sendiri, tapi kita juga perlukan bahan lainnya gitu Pak. 10 juta nggak pulang itu? Bilang aja aku nggak apa-apa. Kalau kan nanti akan buat itu lagi aja ya, anggarannya berapa nanti aku serahkan ke Bapak. Begitu saja Ibu, nanti Ibu bersama Ibu PKK yang lain silakan membuat proposal yang dimana di situ itu rinciannya semua di situ. Nanti kalau semisal untuk proposalnya saya Ibu nggak apa-apa, nanti Ibu ini aja membuat bahannya aja, nanti saya bersama para desa yang lain yang akan menindaklanjuti ini seperti itu. Oke, siap Ibu. Ya terus mungkin satu lagi ya. Nanti itu kan misal udah jalan usahanya itu nanti dari dana itu larinya kemana, terus buat apa aja gitu? Untuk dananya lari kemana, untuk otomatis kita juga buat bayar-bayar di PKK tersebut, karena kan juga Ya. untuk ekonominya warga di PKK tersebut kan, Ya. biar tidak mengganggu juga, dan juga nanti kita bagi rata ke desa juga. Mungkin aja Ibu misalnya dari 100% itu 80% itu ke ibu-ibu yang mengelola, 20% sebagai kas dari desa gitu aja. Ya, gitu. Misalnya seperti itu. Dan jangan lupa kantornya juga dibagi. Karena ternyata kan sudah ini Bapak. Kan yang sudah membantu memasarkan kan juga kasihan mereka. Oke, gimana dari Bapak BPD untuk hal ini tanggapannya? Mungkin itu yang sangat positif ya mengenai memberdayakan SDM yang ada, yang biar lebih maju lagi ekonominya kita di desa kita. Terus ada kolaborasi antara PKK dengan kita, dengan pengelola wisata kita, Karang Taruna terutama, kita biar bisa berkolaborasi yang gimana untuk memajukan desa kita. Mungkin itu namanya program yang sangat luar biasa dan semoga bisa maju ekonomi kita di desa kita, itu aja. Sebelum saya tutup, apakah ada tambahan Bapak? Mungkin cukup ya. Nanti segera saja proposal dibikin, maju bisa ke Bu Sri dulu, nanti Bu Sri masuk saya, nanti saya cek dulu anggarannya gimana, nanti jadwalnya kapan, nanti secepat mungkin lah saya carikan dananya. Oke. Apakah dari Bapak RW dan Ibu PKK ada masukan lagi atau mungkin cukup? Cukup baik. Terima kasih atas kehadiran Pak semua yang di sini, di mana alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Kepala Desa secara langsung, Bapak BPD secara langsung, Ibu PKK dan Ibu dan Bapak RW maksud saya. Terima kasih yang sudah hadir dalam rapat ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini semoga cepat terrealisasikan dan semoga diberikan kelancaran, dan semoga ini bisa menjadikan value untuk desa kita tercinta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya pamit dulu ya, ada Ya, rapat lagi. terima kasih